otoritas. Ya. Nah, otoritas itu dapatnya dari mana? Kita bisa yakinkan dari mana? Dari autentikasi. Nah, jadi autentikasi ini menjamin seseorang itu memang yang punya hak untuk melakukan gini. Nah, autentikasi itu ada beberapa banyak ya. Di sini kita bicara karena ini adalah komputer, kita dunia keamanan komputer, maka kita bicara sini nih. Ya, kita akan belajar electronic user authentication principle. Ya, dasar-dasarnya. Nah, lalu ada yang namanya password based authentication. Wah, ada password based authentication. Lalu ada token based. Token itu apa sih? Token. Oh, Pak, itu token itu yang ada di depan rumah saya tuh. Kalau belum diisi dia bunyi cenit 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 gitu ya. Nanti kita akan belajar nih. Lalu ada yang biometrik, ya. Ada remote user authentication. Lalu kita akan belajar apa sih isi-isi dari ya. Lalu yang berikutnya lagi ya practical application iris. Nah, nanti ada belajar sampai iris nih. Ini kalau di film-film keren, sampai tadi malam saya nonton Netflix, ada yang gara-gara urusan iris akhirnya mata orang main dicopot aja gitu. Ini film ya. Lalu kita akan belajar beberapa case study. Semoga hari ini kita bisa selesai. Oke, kita bicara soal autentikasi ya. Kita akan bicara model dari elektroniknya. Jadi diatur sama NIST ya. NIST. Jadi kalau standar keamanan di dunia itu standar keamanan informasi itu diatur dengan NIST. Nanti dicari apa NIST itu ya. Jadi NIST 80632 ya didefinisikan sebuah proses yang meyakinkan, menyelenggarakan ya confident in user identity that electronically presented. Jadi ini proses yang menyelenggarakan, meyakinkan dalam mengidentifikasi user ya dengan cara elektronik. Ya, jadi autentikasi ini kita bicara soal user. Ya, bagaimana meyakinkan bahwa ini adalah benar-benar user yang akan menggunakan sistem atau memiliki otoritas. Ya, jadi kita melakukan autentikasi. Nah, di sini juga diatur dengan NIST-nya, modelnya ada berapa banyak ya, user apply to registration. Ini ada registration authority, lalu become subscriber, ada yang credential service provider CSP. Ya, nanti kita akan belajar. Oke, sekarang kita lihat nih bagaimana sih modelnya gitu ya. Modelnya dari user authentication. Ini kalau kita bicara modelnya adalah model ini. Ya, jadi lihat ada apa yang dilakukan di sini dijelaskan bahwa pada model ini, sorry saya mesti kasih lihat pakai laser pointer. Yes, sebentar. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi ya, beberapa bagian yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah harus registrasi. Dan nanti masuk sistem atau mau punya sistem ingin memiliki atau pada saat Anda akan memiliki autentikasi pada sebuah sistem, maka Anda akan melakukan registrasi. Nah, lalu yang berikut adalah apa? Credential issuance. Nah, kredensial ini adalah kalau bicara kredensial itu bicara soal kredensi. Kredensi itu adalah tempat yang mempunyai aturan gitu ya. Contoh, Anda kalau daftar di email Google gitu contohnya. Ya, Anda punya namanya kredensial. Jadi Anda hanya boleh mengakses bagian Anda sendiri. Ya, contoh kayak Anda masuk di SIA gitu ya. Ada yang udah punya akun SIA?
Punya Sia semua, Barat? Pak. Hah? Udah semua Punya ya? semua. Udah punya semua ya? Boleh nggak Anda bisa ngelihat nilai bisa? Bisa. Bisa. Ya. Merubah data pribadi boleh? Merubah data pribadi boleh. Boleh ya. Kalau yang ini. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak Anda ngisi nilai? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Itu yang disebut dengan credential issuance ya. Jadi Anda hanya boleh apa? Merubah data. Betul, mengakses apa yang boleh Anda akses. Ini diatur keamanannya. Kalau bicara nanti kita akan lihat levelnya. Nah, lalu ada lagi yang di sini menyatakan, oke, ini ada subscriber Anda itu masuk di dalam area subscriber, klik, komen, dan subscribe. Yalah, itu kalau YouTuber gitu ya. Lalu ada melakukan yang namanya identification proofing. Jadi Anda pada saat pertama kali itu sebenarnya subscribe. Jadi waktu pertama kali Anda melakukan mengisi formulir di Ubara, lalu itu di subscribe ya. Lalu ada identity proofing. Jadi ini identitasnya benar nggak gitulah. Atau disebut dengan user registrasi. Jadi pada saat cuma prosesnya itu nggak kayak di Anda daftar email, Anda daftar IG ya. Kalau di Ubara ya harus ada ini ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi pada saat Anda melakukan subscribe itu ada pengaturan. Ini yang masuk siapa nih? Karyawan atau mahasiswa? Lihat. Jadi di sini ada registration authority. Nah, registration authority kalau di sistem ya udah otomatis lah. Ya, lalu di sini ada lagi credential provide, ya, credential service provide. Ya, dia ini masuk dalam kategori RA. RA itu apa? Ya, registration authority. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, apa yang dibikin? Dia bisa menciptakan token dan registrasi. Lalu yang berikutnya lagi. Nah, ini kalau dia pakai modelnya token. Token itu apa? Kita validasi. Contoh Anda melakukan menginput username dan password. Contohnya ya, seperti ini. Mana nih? Nih, seperti bagian ini gitu ya. Ini kan saya punya nih. Ya, ini saya logout dulu lah, logout. Ya. Lalu saya masukin apa? Username, password. Pada saat kita masuk, ini ada token yang kita masukkan, autentikasi. Saya masukkan username saya atau ya masukkan user dan password. Ya, ini adalah autentikasinya. Oke. Nah, di sini ada nanti dia lakukan kalau dia pakai sistem ketiga, dia akan menggunakan relaying party, dan yang berikutnya lagi dia akan menggunakan protokol yang lain. Ya, oke. Nah, sebentar. User autentikasi ini ya ada 4. Ya. Jadi ada 4 nih. Ada 4 bagian autentikasi dalam mengidentifikasi. Ya. Jadi ada apa yang mau dilakukan based on something the individuals. Nah, jadi lihat di sini 4 metode atau metode untuk apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan untuk melakukan identifikasi. Ini berbasis atau berdasarkan sesuatu yang individual. Pertama, ketahui. Ya. Yang diketahui. Lihat di sini, jadi berdasarkan yang diketahui, individual ketahui. Contoh apa? Ada password, PIN. Ya, kalau handphone Anda di password,
itu hanya berdasarkan apa yang Anda ketahui. Lalu PIN. Ya. PIN itu personal identification number namanya. Lalu apalagi kalau di handphone? Pakai apa? Untuk Sidik ngamanin? jari. Sidik jari. Belum. Nanti kita bicara. Belum. Sidik jari apakah mengetahui? Enggak. Apakah mengetahui? Bukan. Tapi misalnya apa? Pola. Pola, pattern ya. Jadi kalau di handphone kalian tuh untuk autentikasi meyakinkan bahwa ini adalah handphone kalian, ya, maka ada password, ada PIN dan pola. Itu hanya karena apa? Apa yang kalian ingat, kalian ketahui. Kan sesuatu yang Anda miliki. Miliki artinya poses, itu artinya bukan miliki dalam bentuk benda ya. Ya. Lihat dalam bentuk benda. Contohnya apa? Kunci. Nah, Pak, emang ada pakai kunci? Ada, misalnya kayak mobil yang mahal-mahal itu ya. Kalau mobil sekarang juga udah ini kuncinya pasti beda lah ya. Atau motor kalian gitu. Sekarang motor ada kuncinya nggak? Ada yang ada yang nggak ada. Sekarang ada, tapi bentuknya elektronik ya. Yang baru, apalagi yang baru-baru gitu, udah nggak ada kunci logamnya depannya, cuma remote aja dikantongin gitu kan? Tesla, Pak. Iya, Pak. Nggak usah pakai Tesla lah, motor NMAX yang baru juga gitu. Udah nggak Yamaha yang murah-murah juga sekarang kayaknya udah begitu ya. Pakai keyless ya Pak ya? Keyless. Nah, keyless. Tapi itu tetap key, tetap kunci. Dia pakai apa? Pakai kunci. Ada lagi token nih, token ada yang tahu token? Tahu Pak, token listrik. Token listrik, benar. Autentikasi itu. Cuma token sekarang nggak sopan. Dikirimnya ke handphone, benar nggak? Iya, lewat SMS. Iya kan, yang penting gitu kan ke handphone atau di ini token. Token itu adalah sesuatu yang kita miliki. Kalau zaman dulu tuh internet banking ada tokennya gitu kan. Token card. Jadi kalau kita masukin ini keluar apa gitu ya. Lalu apa lagi? Ada smart card. Smart card itu kayak apa? Ya kalau Anda misalnya masuk jalan tol. E-money, Pak. Hah? Smart card itu e-money bukan sih, Pak? E-money. Cuma diidentifikasikan kan. Boleh masuk tol nggak gitu. Ya smart card itu kan Anda miliki. Anda pegang. Jadi bentuknya benda ya. Poses itu adalah benda yang Anda pegang. Ya. Saya punya jam tangan nih. Tar. Nih saya tunjukin. Saya punya jam tangan. Pak pakai kaos nih ngajar. Nggak apa-apa lah, orang di rumah ya nggak enak. Ya jadi nih, kok saya nggak kelihatan? Oh, kamera saya mati, bos. Bentar. Oke. Lalu jika sebentar nih, saya mau kasih tunjuk. Loh. Wajah saya nggak kelihatan ini. Wah, ngaco nih. Sebentar. Setting. Video. Wah, ngaco tiba-tiba. Ya udahlah, sayanya nggak kelihatan, udah kayak orang ini. Jadi sebenarnya saya punya jam tangan, dia ini smartwatch. Ya. Saya kalau mau buka password, gampang, daripada saya buka macam-macam, saya tinggal deketin aja nih. Ya, saya ada handphone.
handphone saya tinggal deketin, tek gitu dia tiba-tiba maka dia akan ngebuka. Ya, itu disebut dengan token. Ya, proses. Ya berbasis apa yang kita bilang proses. Lalu, kita bicara soal satu lagi, based on something the individual is. Is itu adalah apa? Apa yang ada pada diri kita langsung. Nah, tadi apa itu? Contoh seperti apa tadi ini, fingerprint, ya, sidik jari. Handphone sekarang udah ada pakai sidik jari kan? Ya, handphone middle lah. Atau wajah. Atau kita bisa, kalau misalnya yang lebih bagus lagi, pakai retina gitu ya. Retina. Nah ini, itu disebut dengan masuk dalam kategori static biometrik. Ya, masuk dalam kategori statis biometrik. Wajah, jadi kalau berdasarkan mengenali apa? Wajah, fingerprint atau sidik jari, lalu apa? Retina, itu masuk dalam kategori apa? Statik biometrik. Lalu yang berikutnya lagi apa lagi? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Contoh apa? Suara, ya, suara. Nah, jadi suara itu masuk dalam disebut dengan dinamik biometrik. Contohnya seperti apa? Aduh, ini saya punya ini lagi mati. Hello Google, gitu kan? Atau Siri, gitu kan? Nah, itu masuk dalam kategori suara. Ya. Sebentar nih, saya kok penasaran sekali, saya punya kamera kenapa mati. Oh alah. Oke. Ya. Oke. Baik, yang berikutnya kita bicara soal, nah dari itu kita bisa juga ada kombinasi-kombinasinya yang lain, ya. Nah, apa yang akan dilakukan nih mengenai autentikasi? Kita harus lakukan namanya risk assessment, ya. Loh, kok bisa? Ya, ini risk assessment ini perlu dilakukan, ya. Jadi, what are you doing? Sebentar ya. Sebentar. Oke, sorry ada gangguan. Jadi di sini asesmen dibagi menjadi beberapa tingkatan ya. Jadi assurance level, jadi penjaminan autentikasi ini ada beberapa tingkatan ya, berdasarkan apa? That user presented at the credential that refers to his or identity. Jadi kalau itu berdasarkan identitasnya dia, ya. Jadi dia bisa apa nih, ya? Yang pertama level 1 ini little confidence aja. Jadi seberapa pentingkah informasi yang bisa diakses atau yang bisa diperlukan ya di dalam organisasi. Contoh, kalau level 1 ya dia hanya little confidence lah. Contohnya apa? Online forum gitu ya. Apa online forum? Contohnya kalau Anda IG dan lain-lain itu ya levelnya masih level 1. Oke? Lalu yang berikutnya lagi some confidence. Some itu ya lumayan lah kalau bahasa Indonesianya ya, some confidence. Nah, dia ini masuk di mana? Apabila kita masuk ke dalam sistem yang
dimiliki oleh profesional. Oke. Lalu yang berikut lagi ada high confidence. Nih ada biasanya ada akses yang lebih tinggi di situ. Contoh kalau di sini ya kalau on little confidence itu ya kayak kita ikutan IG, ikutan Facebook, ikutan sosial media, little confidence. Kalau some confidence contohnya kayak SIA, kayak apa lagi ya. Lalu high confidence ini berarti ada informasi yang cukup tinggi. Lalu di sini ada very high confidence. Di saat karyawan dapat mengakses ya area-area sensitif. Kalau di kampus kita nih yang bicara soal little confidence itu kayak mahasiswa levelnya. Ya jadi Anda bisa masuk hanya ngelihat di line, ngelihat apa. Lalu some confidence ini ada dosen karena ada dosen ada kalau di apa? Dosen itu menyangkut apa? Nih nilai. Ya. Lalu high confidence, siapa itu? High confidence itu program studi atau fakultas. Karena dia bisa mengatur yang di bawahnya. Kalau very high confidence ini siapa yang ada? Yang ada itu adalah orang-orang PTI, orang-orang IT. Ya. Dia bisa mengakses sensitif. Nah, di sini ya inilah perlunya apa integritas dari mahasiswa. Nah, berdasarkan levelnya, potensial impact-nya apa? Ada 3, ada low, ada moderate dan ada low dan moderate impact. Jadi ada yang low dan moderate ya efeknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ya risk assessment for autentikasi. Di mana nih? Ya, kalau kita bicara kalau kebobolan ya, jadi di sini potensial impact kategori. Lihat di sini ya, inconvenience, distress or damage standing on or reputation. Kalau kita kebobolannya di level 1 ya, kebobolan di level 1 ya efeknya low. Ya. Lalu kalau kita sudah mulai kebobolan levelnya 3, jadi ini tingkat resikonya ya. Ini moderate dan kalau kita ke ini semuanya tinggi. Ya. Nah, lalu yang bicara lagi kita bicara financial loss atau organization liability, ya liabilitas kehandalan dari organisasi. Kalau kita kebobolan atau ada masalah di level 1 ini dia dampaknya adalah resikonya rendah. Lalu kita bicara soal kalau di level kedua dia ininya moderate. Ya. Ketiga dia moderate. Lalu yang keempat dia adalah high. Lihat kenapa ini high? Kalau Anda lihat ya kalau kita lihat tadi di sini lihat kalau high confidence ya kalau sudah kebobolan di tingkat ini artinya sistem itu sudah di take over habis-habisan. Ya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Nah, kita bicara tadi password autentikasi. Nah, ini banyak sekali digunakan untuk melakukan autentikasi user ya. Widely used user authentication method. Ini metode yang paling banyak digunakan. Dengan menggunakan apa? Password. Password itu masuk dalam kategori apa? Something that people apa? Knows. People knows. Sesuatu yang orang tahu. Kalau yang orang miliki itu masuk dari apa? Contohnya apa? Token ya atau apa smart card atau kunci ya. Nah di sini widely used authentication dia gunakan apa? Dia gunakan nama atau login dan password. Nah caranya apa yang dilakukan sistem membandingkan password dengan apa yang disimpan untuk spesifik login. Ya,
Jadi gini, pada saat Anda masuk ke dalam mendaftar pada sistem, maka Anda akan ditanya apa nih? Akan ditanya, misalnya Satrio Yudo, username-nya apa? Yudo gitu kan? Atau Satrio atau apapun, atau Satyu atau apa gitu ya. Lalu ditanya passwordnya apa? Nah, untuk meyakinkan passwordnya harus 2 kali, bener nggak? Ya, pada saat Anda mau daftar. Nah, itu menyatakan bahwa dia akan setelah didaftarkan, maka password Anda akan disimpan di dalam sistem. Nah, di dalam sistem bisa jadi password Anda disimpan dalam metode yang biasa, plain text, atau nanti dia akan dilakukan hashing. Biasanya dilakukan hash. Nanti kita akan belajar hash. Harusnya Anda udah belajar karena di bab sebelumnya, bab 2 itu ada enkripsi dan hashing. Ya. Lalu apa yang dilakukan nih? Authenticate it of user login and that the user is authorized to access system. Ya. Jadi sistem itu akan mengautentikasi. Boleh nih sistemnya diakses. Lalu apa? Lalu didetermine user privilege-nya, dijelaskan si Alan ini hanya boleh mengakses bagian 1 2 3 4. Ya. Misalnya Rifki Hamdani dia boleh mengakses bagian 3 4 5. Lalu Indra Wijaya bagian 6 7 8. Nah, misalnya yang lain Eko Fani Setiawan dia boleh menggunakan apa? Semuanya gitu ya. Nah, is used in discretional access control. Kita akan belajar nanti apa itu diskresional. Ya. Lalu apa kelemahan dari password? Menggunakan password, titik kelemahannya. Oke, titik kelemahannya adalah offline dictionary attack. Waduh. Apa itu? Offline dictionary attack. Jadi gini, kalau Anda mau lihat hacker, saya contohin aja lah. Masih ada nggak ya? Saya punya software ini apa? VM. Sebentar. Aduh, salah. Nggak ada nih. Sebentar. Masih ada kah? Asik nih. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi apa yang dilakukan? Nah, bentar ya, ini. Contoh. Nah, ini jadi apa yang dia orang akan nebak-nebak gitu ya. Jadi contoh nih lagi dia
Itu pakai VMware, Pak. Iya, saya pakai VMware karena kan saya mau jalanin Linux di ini saya. Lebih Sebentar. berat bukannya nggak sih, Pak? Ya berat lah. Enggak dibanding VirtualBox. Sama-sama aja. Oke, sambil jalan ya, sambil jalan nih. Oke, sambil jalan daripada nungguin dia. Jadi apa yang dilakukan? Nah, dia offline dictionary attack. Jadi apa yang dilakukan sih biasanya? Oh, si ini tuh dia membuat di apa namanya? Dia membuat dictionary. Jadi kita bikin dulu dictionary, jadi kamus, lalu apa? Kita lakukan serangan, ya. Nah, lalu apa lagi nih di gini? Kita akan menggunakan nanti aja ya pakai Linux ya, pakai Ubuntu-nya ya, pakai kalinya ya, kan kita mau praktikum juga. Nantilah kalau gitu. Ya, jadi nanti aja pas praktikum lah kita akan belajar. Ya, jadi kita akan dia gunakan apa? Dictionary attack. Lalu yang berikut dia gunakan apa? Account attack. Serangan akun. Ya, biasanya mereka menggunakan apa? Aplikasi namanya John Reaper. Ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah password attack. Nah, ini digunakan untuk apa namanya? Macam-macam lah ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana melakukan password attack-nya, popular password. Lalu yang berikutnya lagi, main tebak-tebakan. Password guessing against single user with previous knowledge about the user. Jadi ini yang paling bahaya sih sebenarnya. Ini yang paling bahaya sih sebenarnya. Jadi passwordnya itu ditebak dengan cara apa? Oh, gampang. Anak saya tuh paling jago tuh nebak saya punya password. Ya. Jadi saya tuh orang yang kalau bikin password nggak jauh-jauh dari ulang tahun orang-orang yang ada di rumah saya. Jadi laptop saya, handphone saya itu sering sekali ditebak. Atau misalnya dengan alamat atau dengan apapun gitu ya. Ini bisa. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa? Kalau udah kayak gini, itu yang namanya serangan social engineering. Ya. Oke. Nah, melakukan social engineering. Lalu yang berikutnya lagi adalah password guessing. Lalu yang berikut, workstation hijacking. Ya. Ini workstation hijacking ini apa nih? Ya, komputer Anda itu diambil. Contohnya apa? Nih penyakit. Ya, saya juga punya penyakit punya kebiasaan buruk sih sebenarnya. Ya, saya tuh orangnya bukan gampang ya. Paling nggak bisa lah ngapalin password nih, contoh nih. Apa yang dilakukan sama saya? Ini saya logout ya. Apa yang dilakukan oleh saya? Nih, saya kasih contoh. Ini contoh yang nggak bagus, tapi ini saya lakukan. Karena ya satu hal. Ya, saya lakukan apa? Kalau ini komputer saya diambil, maka semua password saya, ini Kak, lihat di sini, saya punya akun muncul semua. Ya, contohnya nih. Bapak pakai fitur simpan password terus ya? Iya, saya pakai fitur simpan password. Iya. Ini jelek sebenarnya. Kalau ini diambil, ya sudah selesai dah. Ya, kalau mau munculin ya saya tinggal klik gitu. Ya, lihat. Ini, ya. Ini apa? I. Oh, alah. Oh. Ya, jadi lihat di sini ini penyakit yang jelek, tapi ya mau nggak mau. Kalau saya
Oke. Nah, oke. Ini kenapa bahayanya workstation hijacking? Nah, itu kalau misalnya saya punya laptop dicolong orang udah selesai. Ya. Lalu exploiting user mistake. Nah, ini juga exploiting user mistake. Menggunakan kesalahan apa? Pengguna. Contohnya apa? Contohnya apa? Pernah kasus klik BCA dulu. Ya sebenarnya sih ini bahaya ya, ini kerjaan hacker. Jadi sebentar saya cari ya. Nih, dengan cara ini, pembuatan website palsu. Ya, jadi sebenarnya usernya sih nggak ini. Ya, jadi dia bikin klik BCA tapi klik bca.com, celik ini gitu ya. Jadi sebenarnya klik BAC dan lain-lain. Lihat akhirnya dia masuk, ambil username dan password. Nah makanya ya, jadi lihat di sini exploiting. Lalu kesalahan user yang paling sering apa lagi? Username, password ditempel di mana ya? Ditempel di komputer, di monitor, di mana ini? Kayak pakai, aduh nggak kelihatan. Jadi pakai post-it, pakai stick note gitu ya. Nah itu juga. Nah lalu yang berikutnya lagi adalah menggunakan eksploitasi multiple password. Jadi passwordnya itu bisa dieksploitasi. Nanti ada tekniknya sendiri ya, bisa dicari. Lalu yang paling mengerikan adalah menggunakan electronic monitoring. Ya, jadi di monitor nih kamu punya komputer. Biasanya pakai apa? Namanya aplikasinya jenis aplikasinya adalah keylogger. Apa itu keylogger? Keylogger itu keyboard Anda dihack. Jadi apa yang diketik di keyboard itu akan tersimpan di aplikasi. Lalu apa? Di aplikasi itu nanti aplikasinya akan ngirim ke Anda. Oh, kasih tahu. Ya, kalau Anda sudah terinfeksi keylogger misalnya. Oke, yang berikutnya. Ya, bagaimana menangani nih, ya? Ya, jadi kalau lakukan countermeasure for password vulnerability, bagaimana menanganinya? Ya, pertama adalah stop unauthorized access to password file. Bagaimana tuh? Ya, hentikan ini ke password file. Ini saya punya ini apa ya? Lupa. Ya udah deh, saya pelupa nih. Nanti aja deh kalau gitu, saya kelakuan buruk tuh. Kelakuan buruk saya tuh pelupa password. Jadi nanti saya bikin lagi deh, gampang. Saya padahal mau ngasih tunjuk. Ya udah, lalu yang berikutnya apa? Gunakan intrusion detection. Ya, measures. Jadi kita menggunakan tindakan intrusi deteksi. Nah, seperti saya punya yang tadi juga ada tuh.
Itu kebetulan yang VMware saya itu isinya adalah simulasi untuk lakukan ini. Lalu menggunakan account lockout. Jadi kita menggunakan account lockout mekanisme. Lalu gunakan ya kebijakan menggunakan password yang biasa, tapi harus menggunakan password yang susah ditebak gitu. Contohnya apa? Misalnya ada beberapa website atau beberapa sistem yang mengharuskan penggunanya itu, jadi dia melarang penggunanya menggunakan nama pengguna sendiri gitu ya. Jadi namanya dia nggak boleh pakai. Untuk apa? Untuk kebutuhan login, password. Jadi kalau password gitu, misalnya nama saya Alan, lalu sama passwordnya ditulis Alan 123. Nah itu dia akan menolak, ya, akan menolak. Nggak boleh nih ada nama Alan gitu, ya. Lalu yang berikutnya usaha-usaha yang dilakukan adalah melakukan pelatihan, kasih seminar, kasih tahu bahwa pentingnya keamanan, lalu melakukan enforcement of policy, peningkatan dari apa? Penguatan dari kebijakan, dari aturan. Contoh misalnya, waktu saya kerja di lembaga keuangan Jepang, itu saya masuk ke ruangan kerja itu nggak boleh bawa flash disk, handphone harus taruh di atas meja, dan tidak boleh terhubung dengan kabel. Bayangin begitu masuk handphone saya harus full. Dan kalaupun mau dicolok adaptor itu dicoloknya di atas meja. Jadi kelihatan bahwa saya tidak melakukan apapun, dan saya nggak boleh kerja pakai laptop pribadi. Jadi harus kerja pakai laptop kantor. Jadi itu, ya. Dan email saya segala macam itu dibatasin. Nah ini dia menggunakan enforcement of policy. Jadi kalau Anda nanti masuk kerja terus Anda nggak boleh Facebook, nggak boleh YouTube, nggak boleh IG, nggak boleh WA, apalagi di lembaga keuangan, itu memang udah aturan. Jadi Anda nggak bisa bilang, oh kalau gitu saya nggak mau kerja. Nggak bisa. Kecuali ada kebutuhan. Ya, saya waktu itu Facebook, sosial media saya di blok. Tapi karena saya ada kebutuhan riset, saya bilang saya butuh riset ini, butuh ini. Lalu atas izin dari manajer saya dikasih. Ya. Lalu yang berikutnya lagi ada automatic workstation logout. Nah ini juga penting. Jadi dalam kurun waktu misalnya sistem Anda tidak digunakan dalam kurun waktu misalnya 10 menit, 15 menit, ini ada logout secara otomatis. Lalu yang berikutnya lagi, menggunakan encrypted network link. Jadi jaringannya itu harus dienkripsi. Nah, mungkin Anda nggak tahu kenapa harus dienkripsi, ya karena supaya pada saat orang melakukan mengintip, maka yang diintip itu nggak kelihatan, nggak kebaca dalam kurun waktu yang tertentu. Ya, oke. Lalu yang berikutnya lagi, ya banyak hal yang ini kan. Lalu yang berikut, nah bagaimana melakukan hash? Jadi Anda jadi pada saat penyimpanan data, sebentar ya. Oke, maaf sebentar ya, tadi ada gangguan. Jadi bagaimana sih kita
metode untuk mengamankan. Jadi mengamankan itu dengan menggunakan metode hash, ya. Jadi apa yang dilakukan? Ada yang metode kalau Anda baca benar-benar baca di bab 2 itu adalah metodenya adalah dekripsi ya, di enkripsi. Ya, dia menghasilkan apa? Kripto. Kripto apa? Kriptografi ya. Jadi hasilnya adalah ciphertext. Nah, masuknya bagaimana mengamankannya? Nah, mengamankannya adalah kalau pada saat kita mau masuk nih disimpan nih ya. Ini adalah penyimpanan. Kalau kita lihat di kanan ini adalah bagian penyimpanan nih. Ya. Nah, menyimpannya bagaimana? Pada saat Anda memasukkan password Anda masuk ke dalam ini. Ya. Orang akan simpan nih. Mau sepanjang apapun, maka akan munculnya adalah 11 karakter. Itu namanya metode hash. Nah, apa yang dilakukan adalah menggabungkan 64 bit. Jadi password Anda akan di 56, sorry. Menggabungkan password Anda dengan namanya salt. Garam paling gampang ya. Salt adalah ini. Jadi pada saat dimasukkan, dia akan melakukan salt sebanyak 12 bit, lalu dia akan di-load ya, menghasilkan kripto, bukan kripto uang ya, tapi menghasilkan ciphertext ya. Nah, akhirnya apa yang disimpan? Disimpan adalah user ID, lalu saltnya ya, lalu apa? Hasil dari outputnya, si crypt-nya. Nah, bagaimana ini? Lalu bagaimana nih kita dia menggunakan crypt 3 ya. Nah, bagaimana memverifikasinya? Pada saat kita lakukan verifikasi, user akan sistem kita akan memasukkan username dan password biasanya kan. Nah, dia akan masukkan user, lalu apa? Ditarik nih. Lalu password yang disimpan kita masukkan lalu dia akan lakukan nih proses script dengan cara apa? Ditarik di saltnya. Jadi gini, pada saat user ID dimasukkan, ya dia akan panggil nih, saltnya berapa sih? Saltnya berapa sih? Nah, lalu ditarik nih encrypted password. Tunggu, belum selesai. Salt ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem enkripsi. Jadi password yang masuk di enkripsi lalu lagi karena dengan menggunakan salt yang sama, maka dia akan lakukan apa? Compare nih, gue punya database-nya. Dilakukan pembandingan. Kalau perbandingannya benar, maka apa? Hasilnya autentikasi. Tapi kalau pembandingannya salah, maka dia tidak otentik. Ya, tidak. Nah, ini penggunaan hash dalam password. Ini untuk mengamankan. Kenapa mengamankan? Ya karena apa? Orang bisa saja masuk ke dalam database dari si ini, ya. Kenapa perlu salt value, ya? Ini mengantisipasi password yang duplikat dari password file. Jadi contoh nih, ada salt value itu menggunakan untuk apa? Nilai salt itu ya, jadi salt itu dia membedakan nih antara password yang kalau ada password yang sama dia akan dibedakan ya. Jadi apa yang bedakan? Nah, ini sini. Nah, salt itu bentuknya seperti apa sih? Salt itu adalah bilangan random. Makanya dia akan disimpan di sini ya. Salt itu bilangan random, bilangan acak. Jadi kalau ada yang sama maka dia akan berbeda hasilnya. Jadi contoh nih, misalnya saya memasukkan password 123. Lalu yang berikutnya lagi
Bentar. Misalnya si Tata nih yang memasukkan juga password 1 2 3 gitu kan. Maka apa? Maka passwordnya kalau dienkripsi dengan model yang biasa, dia akan sama hasilnya. Tetapi kalau pada saat kita menambahkan salt 12 bit, maka hasilnya akan berbeda. Jadi makin meyakinkan. Nah, saltnya supaya jangan salah, dia apa? Dia dimasukkan di sini. Ya, oke. Nah, jadi kepentingannya salt itu penting. Untuk apa? Supaya jangan sampai ada yang... Lalu apalagi meningkatkan tingkat kesulitan dari offline dictionary attack. Jadi kalau ada yang mau nyoba-nyoba melakukan offline dictionary attack, dia akan susah. Lalu hampir tidak mungkin ya dapat menggunakan the same password in multiple system. Jadi memungkinkan orang passwordnya akan berbeda. Ya, oke. Nah di Unix ini menarik sekali nih ya. Jadi ada original scheme-nya. Jadi kalau Anda di Unix atau Linux, jadi Unix itu nenek moyangnya Linux ya. Jadi dia menggunakan 8 karakter password dari 56 kunci. Lalu di sini apa? Dia menggunakan 12 bit salt ya untuk memodifikasi menggunakan DES. DES itu apa? Ayo. Nanti saya keluarin karena nggak ada yang jawab ya. Keluarin di inian. Oke, output ditranslate dalam jadi outputnya itu dia ditranslate ya, diterjemahkan menjadi 11 karakter sequence. Wah, Pak, apaan nih? Aduh, sebentar ya, saya mau lihat dulu, saya punya VMware. Ntar deh, saya mau lihat dulu, masih bisa nggak ya? Tunggu sambil. MHN. Aduh. Ya. Moga-moga saya ingat. Saya lupa passwordnya apaan ya. Nah, lalu ya ini ada statistiknya sometimes still used for compatibility. Ya, jadi improve implementasinya dia menggunakan manage system sekarang adalah menggunakan use MD5. Jadi dia menggunakan MD5. Saltnya kemarin tadi kita bicara soal 12 bit ya. Sekarang dia menggunakan 48 bit. Nah, password kekuatannya nggak ada batasnya. Ya. It has width 1000 kali. Jadi ini lumayan panjang dan sekarang dia menghasilkan 128 bit hash. Nah, contoh dari hashing itu seperti ini. Ya. Ya. Ini contohnya saya bikin. Ini MD5. Ya. Contohnya saya katakan, ini hasilnya pasti akan hanya jumlah karakternya sama. Oh, sorry. Ya, contoh selamat pagi. Pada saat saya hashing, lihat nih, MD5 hash, dia jumlah karakternya segini nih. Ini saya copy ya. Saya bikin teks. Saya pakai Word aja deh, biar tahu. Word. Ya, saya lihat nih, saya copy, saya paste di sini ya. Ini jumlah hash. Ya, sekarang saya mau lihat lagi kalau saya mau hashingnya ini, ya.
Halo teman-teman, saya sedang lihat jumlah katanya banyak ya. Jumlah katanya banyak, tapi saya generate ini jumlah hash-nya berbeda. Jumlah hash-nya sama. Lihat nih. Ya. Jumlah hash-nya sama. Lihat. Ini menunjukkan bahwa metode hash ini mengamankan ya. Jadi metodenya untuk mengamankan. Ya, baiklah. Oke, lanjut. Nah, bagaimana melakukan penjebolan, pump crack ya? Nah, yang dilakukan itu adalah melakukan dictionary attack. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana. Nanti saya waktunya di praktikum saya akan tunjukin bagaimana membuat dictionary-nya. Ya, tapi Anda harus komputer Anda kalau Anda mau belajar begitu komputernya harus kuat. Karena apa? Untuk membuat sebuah dictionary maka membutuhkan data yang waktu yang cukup panjang. Dan pada saat pelaksanaannya maka butuh juga waktu, pada saat penyerangan butuh waktu juga yang cukup panjang. Ya. Try each word then obvious variant in large dictionary again has in password file. Jadi dia cobain. Lalu yang berikutnya lagi, apa yang dilakukan adalah rainbow table attack, ya. Ini a large list of possible password. For each password pre-complete table has. Lihat di sini nilainya itu sekitar 1,3 giga. Ya. Kalau kamu mau nge-crack, ya. Nah, bagaimana concern pada saat membuat password? Ya. Jangan pernah user paling sering apa? Menggunakan apa? Password yang pendek. Jangan, ya. Nah, antisipasinya apa? User itu sistem akan menolak pilihan pada saat memilih apa? Memilih password yang pendek. Lalu yang berikutnya, user sering menggunakan apa? Yang gampang ditebak. Ya, so cracker use list of likely password. Jadi seringnya misalnya tanggal ulang tahun, atau misalnya nama hewan, nama piaraan, nama pacar, ini bisa ditebak, ya. Kenapa? Di sini contoh nih ada 14.000 encrypted password dapat ditebak seberapa? Seperempatnya. Nah, akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam atau lebih cepat untuk sebuah komputer untuk nyoba, ya, dan hanya butuh 1 untuk menjebol, ya. Nah, ini ada analisisnya dari 2.500 student, 25.000 mahasiswa. Ya, jadi ini bisa ditebak ya dalam tebakan. Oke. Nah, yang berikut adalah password file access control. Ini bisa digunakan untuk memblok offline guessing attack by denying access to encrypt password. Ya. Lalu apa? Walaupun pakai password file access control, dia masih punya apa? Vulnerabilities. Masih punya titik kelemahan. Dengan cara apa? Melakukan exploit bug. Lalu accident with permission making readable. Lihat di sini, ini ada kesalahan. User dengan pada sistem yang sama. Contoh kayak saya di Google sama, di mana sama, karena males. Ya. Lalu apa? Akses for unprotected backup media. Jadi contoh Anda suka nyimpen password di flash disk atau segala macam. Ini bisa diambil. Lalu yang berikutnya lagi adalah sniff password. Ya, proses sniffing.
Nah, ini juga bahaya. Sniffing itu kalau bahasa gampangnya adalah apa? Sniffing itu Ngintip. ngintip. Nah, using better password clearly have problem with password. Jadi goal to eliminate guessable. Jadi tujuannya clear, problemnya ini harus kita harus karena apa? Kenapa harus menggunakan password yang bagus? Ya, kita punya apa? Problem dengan password. Lalu tujuannya adalah menghilangkan apa? Password yang bisa ditebak. Walaupun tapi tetap harus gampang untuk diingat. Contoh misalnya, Anda mau ingat sesuatu, mau bikin password, mungkin Anda bisa pakai password yang biasa Anda gunakan. Ini saran ya. Contohnya saya orangnya lupaan, tapi ada satu password yang saya ingat. Misalnya saya ingat nama pacar gitu ya. Tapi jangan nama pacar aja, tapi mungkin tambah karakter-karakter aneh di belakangnya. Entah tanda tanya kah, tanda koma kah, tanda titik kah, atau tanda apa? Tanda yang aneh aja, ya. Lalu yang berikut tekniknya adalah gunakan pendidikan, ya, atau kalau paling gampang computer generate password. Waduh, ini repot juga nih generate password. Kalau yang di generate sama komputer ya makin repot. Lalu reaktif nih, diperiksa sekali-sekali. Lalu yang berikutnya lagi dicek lagi. Ya, proactive password checking all at the time of selection. Jadi diperiksa. Ini bobol nggak gitu. Ya. Apa yang dilakukan nih? Proaktif dalam memeriksa. Jadi gini, sebentar saya kasih tunjuk mana nih. Di sini nih kita paling gampang. Google. Ya. Password strength meter. Nah, ini ya. Yo, kalau Anda mau password gitu. Kalau nggak ada passwordnya, berapa lama nih? Yang 0 detik sikat, habis. Coba kalau password saya nih, saya tunjukin ya. Password saya 1, 2, 3. Ya. 4. Berapa detik? Butuh hanya 0 detik. Oke. Kalau gitu saya mau bikin nama saya. Ya ampun, nggak sampai 1 detik udah jebol. Masih nggak jebol. Masih bisa jebol. Ya ampun, 4 detik. Coba kalau kayak gini. Ya. Misalnya S4P. 351. Wah, udah mulai nih. Udah mulai lama. 43 menit ngejebolnya. Ya kan? Kira-kira untuk mau menjebol ini butuh waktu 9 bulan. Atau misalnya kalau saya tambahin begini, kira-kira password ini butuh waktu 45 tahun. Siapa yang mau ngebobol begini lama? Ayo, siapa yang mau nungguin 45 tahun? Tapi kalau misalnya password Anda cuma namanya Novi I love. Lah 3 detik, Bos. Oh, nama pacar Novi. Hanya nggak sampai setengah menit.
Kalau ditambahin karakter-karakter aneh, makanya saya bilang kalau mau supaya kuat, tambahin. Nah, ini udah mulai. Ya kira-kira 2 hari. Nah, kalau udah kayak gini, passwordnya butuh 159 tahun untuk ngejebol. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Oke? Nah, jadi kita gunakan apa? Rules, reinforce plus user advice. Contoh 8 karakter, upper level, lalu ada punctuation, ya, may not survive. Lalu ada password cracker-nya ini, gunakan password cracker, list of bad password, ya, time and space issue. Jangan gunakan, ya, misalnya nama tanggal ulang tahun gitu ya, tanggal ulang tahunnya misalnya 2404, lahirnya tahun 2000, 1993 gitu. Udah tinggal 2 detik aja untuk ngejebol, ya. Atau misalnya kepedean gitu, saya ganteng sekali. Nah, password ini keren nih. Password kelewat PD butuh 25.000 tahun untuk ngejebol. Nah, jadi kepedean kayak gini bagus juga nih, ya. Jadi jangan gunakan time and space issue. Lalu apa? Gunakan Markov model, ya, Markov model. Lalu ada menggunakan Bloom filter, nanti Anda baca sendiri. Oke. Nah, yang berikut adalah kita bicara soal, dari tadi Pak Alan hanya bicara soal. Yang berikut adalah apa? Token based authentication. Ya. Object user process authentication. Contohnya apa? Memory card atau magnetic stripe, ya. Contohnya apa nih? Kalau memory card atau magnetic stripe? ATM. Ya. ATM. Lalu apalagi smart card. Smart card itu kayak Anda punya e-tol, kita punya, kalau di kantor-kantor yang bagus itu ada, Anda bisa masukin smart card, ya. Nah, yang berikutnya lah apalagi? Itu Pak, kunci kamar Pak. Kunci kamar di hotel gitu kan? Iya. Kalau Anda nggak punya smart card-nya nggak bisa masuk kan gitu. Oke. Nah, ini object user process to authenticate. Memory card, ya, memory card stripe. Nah, ini seperti apa memory card? Kayak ATM. Nah, ATM itu di belakangnya ada pitanya tuh, pita magnetik. Nah, itu menyimpan data-data Anda, ya. Lalu ada smart card. Nah, memory card apa itu? Memory card dia itu menyimpan tetapi tidak memproses data. Nah, memory card, jadi magnetic stripe card, contoh card bank ini dia nyimpen data di belakangnya. Ya, nyimpen data. Ya, jadi tapi dia tidak memproses. Yang proses siapa? Ini, apa ATM-nya, mesinnya, ya. Electronic memory card, lalu use alone of physical access, contoh di hotel tadi, ya. Lalu some with password. Nah, jadi dia nyimpen data, tapi harus digunakan password juga, jadi double. Keamanannya double, ada password, ada apa? Ada kartunya. Contohnya apa? Kartu ATM. Nah, yang menjadi masalah yang menjadi apa? Mungkin bisa jadi kekuatan, ya. Atau bisa menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah apa? Special reader, karena perlu pembacaan yang khusus. Lalu ada yang apa lagi? Isunya adalah apa?
tokennya keseringan hilang gitu ya. ATM hilang, kartu hilang, lalu apa? Ada ketidakpuasan. Kenapa? Kalau di ATM dia oke, tetapi untuk di komputer not oke. Ya, not oke for computer access. Oke? Nah, jadi kenapa orang sekarang makanya dikembangkan lagi dari ATM, sekarang pakai apa? Internet banking. Sekarang lebih gila lagi pakai apa? Mobile banking. Ya. Lalu yang berikutnya lagi smart card. Nah, smart card ini contohnya sekarang kartu kredit ya. Nah, dia punya kayak handphone Anda tuh ada SIM card ya. Dia punya memori, punya I/O, punya ROM, ada EPROM, RAM dan memori. Nah, dia hanya mengeksekut protokol authenticate dengan reader ya. Hampir sama dengan memory card. Ya, dia punya dynamic password create. Nah, jadi dia lebih aman. Kalau ATM sekarang ada chipnya ya. Ya, ATM sekarang ada chipnya. Dia itu dynamic password ngebangun. Ya. Dia gunakan challenge response dan lain-lain. Nah, dia punya USB dongle. Ya, ini smart card. Lalu electronic identification card, important application of smart card. Jadi di sini ada paling ini ya. Nah, sekarang apa? A nation identity. Kalau ini di Amerika dibilang begitu. Nah, tapi kalau di Indonesia sekarang sudah pakai tuh KTP elektronik. Jadi kalau KTP, aduh saya punya kamera nggak bisa ini ya. Jadi KTP Anda kalau Anda tempelkan di pembacanya, dia akan kebaca tuh. Ya. Nah, dan lain-lain yang berikutnya kita akan cepat. Bagaimana sih autentikasi dengan smart card itu? Ya. Nah, user akan melakukan apa? Request nih. Jadi contoh nih. Requestnya apa? Dia akan lakukan services ke service nih. Jadi langkahnya kenapa agak panjang nanti kita lihat. Jadi user melakukan request service. Ya, jadi kalau Anda belajar pemrograman web juga sebenarnya ini yang dilakukan. Ya, jadi dia lakukan user request service. Nah, setelah itu dia akan melakukan redirect, proses redirect tuh ke electronic ID message. Nah, electronic ID message dia akan lakukan apa? Autentikasi nih. Jadi proses di ATM, di mana-mana, ini panjangnya seperti ini. Lalu apa yang lakukan? Oh, dia minta PIN. Setelah dia PIN-nya masuk, maka user akan memasukkan PIN. Nah, kalau sudah, dia akan melakukan pertukaran apa? Authentication nih. Pakai protokol. Lalu kalau dia benar, sudah ada authentication result. Setelah itu, dia akan lakukan apa? Di forward, baru dia akan lakukan apa? Pelayanan. Ya, kalau dia benar dikasih, dia akan menerima layanan dari bank. Misalnya bank gitu ya, dia akan baru bisa melakukan transaksi. Begitu ceritanya. Ya, nanti ini Anda harus pahami, nanti saya minta Anda ceritakan. Nah, lalu yang berikutnya adalah biometrik. Ya, kita bicara based on their physical character. Ada facial. Ya, jadi ini facial itu apa? Bukan yang ke salon ya. Tapi apa? Wajah gitu. Face recognition. Nah, masalahnya adalah apa? Kalau untuk laki-laki kayak saya gitu, saya 2 minggu aja atau 1 bulan aja nggak 3 minggu aja nggak cukur ini muka saya berubah. Ada muncul kumis lah, muncul jenggot. Nah, ini agak ya. Lihat di sini face, akurasinya masih rendah. Lalu yang berikut adalah fingerprint. Ya, jari, akurasinya inilah. Lalu ada hand geometry. Nah, hand geometry itu bentuknya seperti apa? Sidik kalau Anda ke kantor-kantor yang bagus gitu, sidik jari, maka Anda akan dipaksa untuk membuka tangan. Ya, bukan jempol doang, tapi seluruh tangan. Dia akan ukur geometri.
Ya, lalu yang berikut adalah pola retina. Nah, yang berikut adalah kita digunakan apa? Iris. Iris itu bagian dari mata. Lalu yang berikutnya adalah signature, tanda tangan. Jadi kalau mau masuk itu tanda tangan, ya mau masuk sistem. Lalu yang berikutnya adalah voice. Nah, voice ini juga masalah nih. Ya, kalau voice itu misalnya orang habis kena COVID, suaranya agak berbeda. Ya. Nah, ini juga. Maka di sini dilihat akurasinya. Ya. Dan di sini bergantung juga dengan biayanya, biaya dari sistemnya. Kalau voice dia akurasinya rendah, biayanya rendah. Face akurasinya rendah tapi biayanya agak tinggi. Tanda tangan biayanya tinggi, akurasinya masih rendah. Karena apa? Saya aja pribadi tanda tangan dari 10 pasti 10-10-nya agak beda. Ya. Lalu hand, tangan, biayanya cukup tinggi. Nah, menggunakan finger itu biayanya mulai menengah, tapi akurasinya menengah, lalu biayanya tinggi. Mulai menengah, ya, lalu retina, ya, dan yang paling tinggi adalah akurasi dari iris. Iris tapi biayanya cukup tinggi karena apa? Alatnya cukup mahal, ya. Nah, bagaimana metode dari biometrik, ya? Dia verifikasinya menggunakan analog to user login via smart card dan PIN. Jadi ini ada dua, ya. Atau identifikasinya dia ada metode identifikasi dalam menggunakan biometrik info. Nah, bagaimana ini caranya? Pada saat pendaftaran, ya. Maka pada saat pendaftaran user memasukkan PIN lalu menggunakan apa? Memasukkan user interface-nya nih. Masuk ke biometrik sensor, ya. Nah, lalu dikirimkan biometrik sensor, lalu dia ada namanya feature extraction. Nanti kalau Anda belajar apa namanya? Penelitian sih sebenarnya ini objek gitu ya. Computer vision, maka di sini ada feature extraction. Nanti habis itu disimpan dalam database. Jadi PIN akan masuk ke dalam database, biometrik itu akan masuk ke dalam sistem, ya, jadi melalui sensor, lalu dia akan melakukan feature ekstraksi. Nah, ini, ya, lalu yang berikutnya, bagaimana metode verifikasinya? Ya, dia akan masukin nih biometrik sensor, feature extraction, lalu dia akan melakukan template, lalu melakukan feature matches. Ya, jadi kalau seperti di handphone Anda tuh sebenarnya apa yang dilakukan? Ada feature extraction dan dia akan melihat nih template-nya sama enggak. Ya. Ini prosesnya sama, hampir sama. Ya, identifikasi. Oke. Berapa besar akurasinya? Ya. Nah, sistem membangun matching score atau number yang mengkuantifikasikan kemiripan antara input dan apa yang disimpan di dalam template. Nah, masalahnya adalah harus diperhatikan sensor noise dan detection inakurasi. Ya, jadi contoh kalau yang sensornya kotor, sensornya nggak bagus, maka akan muncul noise. Ya, maka akan munculnya adalah cocok atau tidak cocok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Masih adakah kalian? Masih, Pak. Masih ya? Masih. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Dulu. Ya, ini mana ya? Ada yang mau ditanya? Oke. Kalau nggak ada yang ditanya, oke, pelajari ini adalah bab 3. Minggu depan kita akan masuk ke bab berikutnya, masalah
minggu depan kita akan belajar ke akses kontrol.